Bab 571. Keserakahan membawa petaka. Mendengar kata-kata Michael Lin, ekspresi wajah Arion King dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Jelas, Michael Lin ini dan yang lainnya tidak mempercayai kata-kata Marco Kin sama sekali. Tapi juga, siapa yang akan percaya ini? Pada saat ini, mata Michael Lin berangsur-angsur menjadi dingin dan berkata, "Arion Kin, aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Singkatnya, kalian akan menyerahkannya atau tidak?" Arion Kin tampak muram dan menjawab, "Menyerahkan. Aku tidak punya apa-apa, apa yang akan ku serahkan?" Berbicara tentang ini, dia memandang Marco Kin, "Apakah kamu benar-benar ingin mengubur keluarga bersamamu?" Marco Kin berkata dengan sungguh-sungguh, "Benda itu memang lolos dengan sendirinya, itu pasti ada di tangan Mileye sekarang." Arion Kin meraung, "Apakah kamu bisa percaya apa yang kamu katakan? Apakah kamu sendiri percaya?" Marco Kin tidak berbicara lagi. Dia tahu bahwa dia sekarang tidak bisa mengatakan apapun. Pada saat ini, dia juga menyadari keseriusan masalah ini. Ini bukan hanya masalah pribadinya, tetapi juga kehidupan dan kematian seluruh keluarga Qin. Sangat tidak mungkin bagi keluarga Qin untuk melawan aliansi Ordo dan keluarga Tang. Dan aliansi Ordo dan keluarga Tang tidak akan melepasakannya. Dia tidak memiliki jalan keluar, keluarga Qin tidak akan melindunginya. Tidak hanya mereka tidak akan melindunginya, keluarga Qin sendiri juga sedang mengalami masalah. Dia tidak punya jalan keluar. Akhir yang tragis. Memikirkan hal ini, Marco Kin tersenyum sedih. Serakah. Keserakahan adalah penyebabnya. Dia berakhir dalam situasi ini pada saat ini, dan alasannya hanya satu kata, yaitu keserakahan. Keserakahan bersama, hancur. Dan pada saat ini, dia juga benar-benar menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Mileye. Mileye berhasil mengalihkan perhatian aliansi Ordo dan keluarga Tang melalui keserakahannya. Mileye. Memikirkan hal ini, ekspresi Marco Kin berangsur-angsur menjadi dingin. Dia memandang Michael Lin dan yang lainnya. "Aku adalah orang terakhir yang menyentuh harta itu, dan harta itu memang telah kembali ke tangan Mileye." Saat Michael Lin hendak berbicara, tubuh Marco Kin tiba-tiba terbakar. Terbakar sendiri. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tercengang. Termasuk Arion Kin dan yang lainnya tercengang. Bunuh diri. Marco Kin memilih untuk bunuh diri. Pria tua berjubah hitam, Michael Lin dan aliansi Ordo juga mengerutkan kening saat ini. Marco Kin ini ingin mati untuk membuktikan bahwa harta itu tidak ada di tangannya. Di lapangan, Marco Kin yang terbakar tampak sangat gila. "Mileye, haha. Mileye yang baik, kamu penyebabnya. Kematianku tidak akan membuatmu merasa lebih baik." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Michael Lin dan yang lainnya. Aliansi Ordo, keluarga Tang, Mileye ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat licik. Jika kalian tidak menyingkirkannya sebelum dia dewasa, dalam waktu singkat, kalian tidak akan bisa menanganinya. Setelah itu, tubuhnya terbungkus api, dan setelah beberapa saat, berubah menjadi abu. Lapangan itu menjadi sangat sunyi. Arion Kin dan Ferdi Kin terdiam. Tidak satu pun dari mereka berpikir bahwa Marco Kin akan tiba-tiba melakukan ini. Meskipun mereka bertiga berada dalam situasi genting, mereka tidak akan melakukan tindakan ini. Dan alasan mengapa Marco Kin bunuh diri, jelas, hanya memiliki satu tujuan, yaitu, dia tidak ingin rencana Mileye berhasil. Paling tidak, perhatian keluarga Tang dan aliansi Ordo harus diarahkan kembali ke Mileye. Arion Kin memandang Michael Lin yang tidak jauh dan berkata, "Saudara Michael, jika keluarga Qin benar-benar memiliki harta itu,
keluargaku pasti akan menyelamatkannya dengan segala cara, atau kami pasti akan menyerahkannya langsung untuk melindungi diri sendiri. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun di keluarga Qin yang datang untuk menyelamatkan kami. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa harta itu tidak ada di tangan keluarga Qin. Kamu juga telah berjumpa Mileye, dan tahu betapa berbahayanya orang ini. Kamu tahu lebih baik dariku. Bukankah Sekte Pedang juga ditipu olehnya saat itu? Mileye, Michael Lin dan yang lainnya terdiam. Mileye, orang yang licik, mereka secara alami tahu, orang ini sama sekali tidak terlihat seperti kultivator pedang, karena orang ini terlalu tidak tahu malu, dia memainkan segala macam konspirasi dan trik. Orang seperti ini memalukan seluruh kultivator pedang. Dan orang seperti ini adalah yang paling merepotkan. Karena dia bisa melakukan banyak hal yang tidak tahu malu. Pada saat ini, Tetua Yue tiba-tiba mentransmisikan suara energi misteri. Apakah harta ini ada di tangan Mileye atau tidak, kita tidak bisa melepaskan ketiga orang ini. Mendengar ini, mata Michael Lin sedikit menyipit dan berkata, bunuh. Membunuh. Keluarga Qin ini adalah pengikut keluarga Tang, dan perilaku keluarga Qin ini tidak diragukan lagi merupakan pengkhianatan. Dalam keadaan seperti itu, jika keluarga Tang tidak membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, bukankah pasukan hubungan keluarga Tang akan memunggungi mereka di masa depan? Selain itu, kata-kata keluarga Qin tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Jika harta itu ada pada dua orang ini, kita akan mengetahuinya setelah membunuhnya. Setelah mendengar perintah Michael Lin, master keluarga Tang menyerbu langsung ke arah Arion Qin dan mereka berdua. Melihat Michael Lin dan yang lainnya mengambil tindakan, ekspresi Arion Qin langsung berubah mengerikan. Karena kalian tidak memberiku jalan untuk hidup, maka semua orang akan mati. Setelah itu, dia gemetar dan bergegas menuju master keluarga Tang. Di sisi lain, lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya tidak bergerak. Di samping lelaki tua berjubah hitam itu, seorang master bertanya dengan suara yang dalam, apakah kita tidak akan melawan? Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, mari menonton drama. Pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari tidak jauh, ketika pria tua berjubah hitam dan yang lainnya melihatnya, kepala Verdikin sudah terbang keluar. Menghancurkan. Melihat kekuatan 9 maste keluarga Tang ini, lelaki tua berjubah hitam itu tampak sangat serius. Master keluarga Tang ini sangat kuat. Pada saat ini, Arion Qin yang tidak jauh tiba-tiba terbang keluar, dan pada saat ini, salah satu lengan kirinya hilang. Dan yang menyerangnya, hanya satu master keluarga Tang. Keduanya bertarung satu lawan satu. Namun, Arion Qin langsung kalah. Tidak jauh, Arion Qin mengangkat kepalanya dan melirik. Di kehampaan yang jauh, seorang lelaki tua sedang melihat ke bawah. Orang ini adalah Jake Qin, anggota keluarga Qin. Dia datang sangat awal, tetapi dia tidak menolong, dia hanya menonton dengan tenang. Di bawah, Arion Qin menatap Jake, aku tidak akan menyalahkanmu, aku hanya meminta ketua klan untuk melindungi keluargaku. Setelah dia mengatakan itu, dia melihat master keluarga Tang tidak jauh. Saat berikutnya, perutnya langsung membengkak, dan dalam sekejap, kekuatan penghancur meledak dari tubuhnya. Ledakan. Ruang hampa dalam radius beberapa ribu meter bergetar hebat, dan langsung retak. Tidak jauh, master keluarga Tang memegang pisau di kedua tangan, mencondongkan tubuh ke depan, dan menggunakan pisau sebagai perisai. Dengan cara ini, dia benar-benar memblokir semua kekuatan yang meledak sendiri, tetapi dia sendiri juga melangkah mundur. Setelah beberapa saat, lapangan kembali tenang. Dan Arion Qin dan Verdikin telah gugur. Namun,
Tak satu pun dari mereka memiliki harta itu. Michael Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya, di mana Jackie King muncul. Jackie King melirik Michael Lin, apakah sudah selesai? Michael Lin mencibir, Ketua King, apakah menurutmu ini sudah selesai? Jackie King menggelengkan kepalanya, selesai atau tidak, bukan kamu yang memutuskannya. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Mileye berinisiatif untuk menyerahkan harta itu, hanya untuk mengalihkan perhatianmu ke keluarga Qin. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan sekarang? Apakah kamu pikir dia akan menganggur? Dan Mileye sangat pendendam, begitu dia menjadi Holy Swordsman, ditambah teknik pembunuhannya, aku ragu keluarga Tang akan bisa melawannya. Mendengar ini, Michael Lin terdiam. Mileye. Untuk orang ini, keluarga Tang tidak pernah berani membencinya. Mileye hanyalah seorang dewa pedang besar sekarang, dan setelah itu dia menjadi Holy Swordsman. Dan pada saat itu, jika dia sudah menjadi Holy Swordsman, maka kekuatannya akan sangat mengerikan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Bukankah ketua klan Jackie King yang mencoba mengalihkan tujuan keluarga Tang dan aliansi Ordo? Michael Lin berbalik dan melihat, ketika dia melihat orang itu datang, dia tercengang. Lydia Tang. Nona keluarga Tang. Lydia Tang berjalan ke arah Jackie King dan berkata sambil tersenyum, Ketua klan Jackie King, kita tidak sedang membicarakan harta itu sekarang, juga bukan Mileye, tapi keluarga Qin. Bagaimana keluarga membuat kesepakatan dengan keluarga Tang? Apakah keluarga Qin melupakan identitas? Jackie King memandang Lydia Tang dan tidak berbicara. Lydia Tang berkata lagi, apa yang dilakukan keluarga Qin sekarang adalah pengkhianatan. Apakah kamu pikir keluarga Tang akan melepaskan keluarga Qin dengan mudah? Jackie King tersenyum dan berkata, lalu bagaimana menurutmu? Lydia Tang tersenyum sedikit, telapak tangannya menyebar, seberkas cahaya putih tiba-tiba terbang keluar, dan segera, sebuah roh muncul di depannya. Melihat roh ini, semua master keluarga Tang di lapangan berlutut dengan satu lutut, sama seperti yang dilakukan Michael Lin dan Tetua Yue. Karena roh ini adalah ketua klan keluarga Tang, Richard Tang. Lydia Tang membungkuk sedikit dan berkata, hormat, ketua klan. Richard Tang berkata, apa yang terjadi? Lydia Tang berkata, keluarga Qin berkhianat. Lydia Tang menyarankan agar keluarga Qin segera dimusnahkan, mengakhirkan bencana. Mendengar ini, Jackie King, yang tidak jauh, melirik Lydia Tang dan tidak berbicara. Richard Tang bertanya, bagaimana kamu bisa bebas? Wajah Lydia Tang tenang, dia melepaskanku. Richard Tang bertanya, mengapa? Lydia Tang berkata, dia merasa bahwa keluarga telah meninggalkanku, dan aku berada di sisinya, tidak memiliki manfaat untuknya. Membiarkan aku pergi, dan jika aku memiliki dendam terhadap keluarga, maka itu hal baik untuknya. Richard Tang bertanya lagi, bagaimana menurutmu? Lydia Tang berkata, aku memiliki dendam terhadap keluarga. Richard Tang memandang Lydia Tang dan menunggu paragraf berikutnya. Lydia Tang mengepalkan tangannya erat-erat, tentu saja, aku lebih menyalahkan diriku sendiri, karena aku bodoh dan ceroboh karena ditangkap oleh Mileye. Berbicara tentang ini, dia menatap Richard Tang, mulai sekarang, aku ingin keluarga tidak pernah menyerah, dan aku ingin membuktikan kepada keluarga bahwa itu adalah kesalahan terbesar keluarga karena membuangku pada saat itu. Lapangan itu menjadi sunyi. Tidak jauh dari sana, lelaki tua berjubah hitam itu melirik Lydia Tang dan berkata dengan lembut, gadis ini. Pada saat ini, Richard Tang tiba-tiba berkata, mulai sekarang, Lydia Tang telah dipromosikan menjadi wakil komandan keluarga Tang, dan dapat dengan bebas memobilisasi 30 master alam Taoisme.
Mendapat liontin giok 9 naga, sejuta kristal ilahi, dapat dengan bebas memasuki paviliun Tianzang, paviliun keterampilan ajaib, tanah suci, dan bisa memiliki prajurit pribadi. Mendengar kata-kata Richard Tang, 9 penunggang besi keluarga Tang di samping tiba-tiba berbalik dan berlutut dengan satu kaki ke Lydia Tang dan berkata, "Hormat, Wakil Komandan Lydia." Ekspresi Michael Lin dan Tetua Yue juga berubah saat ini. Benefit yang didapat Lydia Tang saat ini sama seperti yang dimiliki oleh tuan muda dari keluarga Tang. Dan putra-putra itu semua berlomba-lomba untuk posisi calon kepala keluarga. Artinya, ketua klan ingin Lydia Tang bersaing memperebutkan posisi calon kepala keluarga. Itu juga berarti bahwa Lydia Tang telah benar-benar memasuki lingkaran dalam kekuatan keluarga Tang. Michael Lin dan Tetua Yue juga buru-buru memberi hormat kepada Lydia Tang, hormat Wakil Komandan. Wakil Komandan keluarga Tang, gelar ini jauh lebih besar dari keluarga Tang. Karena ini adalah kekuatan nyata. Dan untuk sebutan nona pertama keluarga Tang, ini hanya nama palsu. Lydia Tang berdiri dan memberi hormat sedikit kepada Richard Tang. Lydia Tang memiliki harapan yang lebih tinggi daripada ketua klan. Richard Tang berkata, "Masalah keluarga Qin, kembali ke rumah dan diskusikan bersama. Apakah akan dibunuh atau dibiarkan hidup, kamu dapat membuat keputusan sendiri. Selain itu, cobalah yang terbaik untuk mencari keberadaan Mileye. Ini masalah serius, kamu harus bisa menanganinya." Lydia Tang mengangguk dan menjawab, "Dimengerti." Saat dia berbicara, tangannya perlahan melebar, ekspresinya tenang, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Bersambung.